Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Jordi Cruyff, putra Johan Cruyff, resmi jadi penasihat teknis timnas Indonesia. Apakah filosofi total football akan merubah wajah sepak bola tanah air? Simak sampai selesai selengkapnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Wow, geger! Netizen India serang PSSI dan Jordi Cruyff tuding penunjukan penasihat teknis timnas Indonesia ini bencana dan kegagalan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Simak semua kontroversinya yang bikin heboh dunia maya dan tonton hingga selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, duka mendalam. Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, meninggal tiba-tiba di lapangan sepak bola. Apa yang terjadi? Simak sampai selesai kisah kehilangan tragis yang menggemparkan dunia sepak bola tanah air. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Jordi Cruyff, putra Johan Cruyff, resmi jadi penasihat teknis Timnas Indonesia. Apakah filosofi total football akan merubah wajah sepak bola tanah air? Simak sampai selesai selengkapnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. PSSI mengguncang dunia sepak bola Indonesia dengan penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Apakah ini tandanya era keemasan baru? Pada hari Selasa, 25 Februari 2025, PSSI mengguncang dunia sepak bola Indonesia dengan mengumumkan penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Tim Nasional Indonesia. Inilah momen yang mengejutkan seluruh penggemar sepak bola tanah air, karena siapa yang tidak mengenal nama besar keluarga Cruyff? Jordi, yang memiliki darah sepak bola yang mengalir kental berkat sang ayah, Johan Cruyff, yang legendaris dengan filosofi total footballnya, kini siap membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat mengumumkan keputusan besar ini. Kami dengan bangga menyambut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI yang baru, ungkapnya penuh semangat. Bahkan, menurut Thohir, ia merasa sangat beruntung karena memiliki kesempatan untuk mendatangkan sosok sekelas Jordi yang merupakan rekomendasi langsung dari Patrick Kluivert, rekan seprofesinya. Ini bukan hal mudah, lanjut Thohir. Jordi sangat serius ingin membantu memajukan sepak bola kita dan hal ini patut diapresiasi. Jordi Cruyff, yang mungkin lebih dikenal sebagai putra Johan Cruyff, tentu bukan sosok sembarangan dalam dunia sepak bola. Nama belakang Cruyff sudah cukup menjadi jaminan bahwa filsafat total football akan mengalir deras dalam setiap langkahnya. Sejak memulai karier di Ajax Amsterdam hingga bermain untuk raksasa Barcelona dan Manchester United, Jordi telah mencetak sejarah panjang di lapangan. Meski karier manajerialnya lebih banyak berfokus pada posisi direktur teknis dan strategic advisor, Jordi terbukti berhasil menangani klub-klub besar seperti AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, hingga Barcelona. Tangan dinginnya diharapkan mampu mentransformasikan sepak bola Indonesia menuju era baru. Dalam perannya sebagai penasihat teknis, Jordi akan membantu menyusun metodologi pelatihan, mengembangkan grassroots, serta menciptakan sistem teknis yang lebih maju. Tak hanya itu, ia juga berharap bisa memberikan arahan strategis untuk mengembangkan karier pemain elit di Indonesia. Saya sangat semangat, ujar Jordi dengan penuh antusias. Saya tak sabar untuk berbagi pengalaman saya dan membantu memajukan level sepak bola Indonesia. Dengan potensi yang sudah ada, ia percaya bahwa dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat,
Indonesia bisa bersaing di level dunia. Akan terobosan besar terlahir dari tangan dingin Jordi Cruyff? Apakah total football akan mengubah wajah sepak bola tanah air? Semua pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya waktu. Yang jelas, PSSI telah membuka lembaran baru yang penuh harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Wow, geger! Netizen India serang PSSI dan Jordi Cruyff tuding penunjukan penasihat teknis Timnas Indonesia ini bencana dan kegagalan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Simak semua kontroversinya yang bikin heboh dunia maya dan tonton hingga selesai. Sosok Jordi Cruyff jadi pusat perhatian dunia maya. Apakah PSSI kembali mengambil keputusan gagal? Netizen India serbu dengan sindiran pedas. Setelah resmi diumumkan sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff langsung menjadi sorotan tajam dari netizen di seluruh dunia, bahkan hingga ke India. PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir mengumumkan penunjukan putra dari legenda sepak bola Johan Cruyff ini dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025. Dalam pengumuman tersebut, Erick Thohir menyatakan bahwa Jordi Cruyff akan bertugas menjaga kesinambungan program PSSI serta membantu mereview metodologi pelatihan yang telah berjalan dengan sukses, mulai dari 3.000 pelatih menjadi lebih dari 12.000 pelatih. Namun, meski PSSI penuh optimisme, Jordi Cruyff malah memicu kontroversi besar di dunia maya. Begitu pengumuman itu tersebar, Fabrizio Romano, jurnalis terkenal asal Italia, ikut membagikan kabar tersebut di media sosial. Tak disangka, unggahan tersebut memancing berbagai reaksi keras dari netizen, terutama netizen India yang tak segan melontarkan sindiran pedas terhadap keputusan PSSI. Salah satu netizen India bahkan dengan terang-terangan menyebut keputusan PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai keputusan bodoh dan sia-sia, mengingat rapor buruk yang menurut mereka dimiliki Jordi sebelumnya. Nama besar lainnya di negara yang hampir bangkrut sepak bolanya, tulis salah satu akun dengan nada mengejek. Jordi bahkan gagal menjaga relevansi Barcelona sebagai direktur dan kini diharapkan mengubah Indonesia. Sepak bola Indonesia pantas mendapatkan yang lebih baik. Sambung akun lain, @SheikhSports, yang menyebutnya sebagai keputusan sia-sia. Tidak hanya itu, seorang netizen lain, @HerSaif18, bahkan melontarkan sindiran pedas yang menyinggung soal kolonialisme, berkata, orang Indonesia mempercayakan Belanda untuk memperbaiki masalah mereka. Omong kosong kolonial yang sangat membangun. Tentu saja, komentar-komentar penuh kritik itu langsung mengguncang dunia maya, menambah kontroversi besar di balik keputusan PSSI. Namun, meski diserang habis-habisan, Jordi Cruyff sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup cemerlang dalam dunia sepak bola. Pengalamannya sebagai direktur teknis di klub-klub besar seperti AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv, dan Barcelona menunjukkan kualitasnya yang patut dihargai. Sebagai seorang yang mengemban filosofi total football dari sang ayah, Johan Cruyff, Jordi tentu memiliki visi yang besar untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju. Tapi, apakah visi tersebut akan berhasil atau justru akan menjadi bumerang bagi PSSI? Hanya waktu yang akan menjawab.
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, duka mendalam. Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, meninggal tiba-tiba di lapangan sepak bola. Apa yang terjadi? Simak sampai selesai kisah kehilangan tragis yang menggemparkan dunia sepak bola tanah air. Dunia sepak bola Indonesia dilanda berita duka mendalam yang membuat segenap penggemar tercengang. Bejo Sugiantoro, legenda hidup Persebaya Surabaya dan mantan pemain Timnas Indonesia, menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 25 Februari 2025, sekitar pukul 17.20 WIB, di usia yang masih terbilang muda, 47 tahun. Kepergiannya begitu mendalam dan tragis. Pasalnya Bejo kolaps secara mendadak saat tengah bermain sepak bola di lapangan Sier, Surabaya. Meskipun dugaan awal mengarah pada serangan jantung, penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut. Kehilangan sosok sekelas Bejo ini membuat dunia sepak bola Indonesia terkejut dan berduka. Bejo Sugiantoro merupakan sosok yang tak hanya dikenal karena prestasi gemilangnya di lapangan, tetapi juga karena dedikasi luar biasa terhadap sepak bola Indonesia. Kariernya yang cemerlang, baik di level klub maupun tim nasional, telah mengukir sejarahnya sendiri. Di Timnas Indonesia, ia mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 2 gol, serta berkontribusi besar dalam membawa Indonesia meraih medali perak SEA Games 1997 dan medali perunggu pada SEA Games 1999. Tak hanya itu, Bejo juga membela beberapa klub besar, termasuk Persebaya Surabaya, PSP Pekanbaru, dan Mitra Kukar. Kariernya di dunia sepak bola seakan tak pernah berhenti. Bahkan ia mengemban tugas berat sebagai pelatih Deltras FC pada musim 2024/2050, sebuah bukti bahwa semangatnya tak pernah padam. Meski banyak yang mengenalnya sebagai pemain hebat, Bejo Sugiantoro juga dikenal sebagai pelatih yang sangat dihormati di Persebaya Surabaya dan dunia sepak bola Indonesia. Pengalaman luasnya di dunia sepak bola membuatnya menjadi panutan, terutama bagi generasi muda yang ingin mengukir prestasi. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan selalu memberi motivasi kepada pemain muda untuk berjuang lebih keras lagi. Di balik kesuksesannya, Bejo juga seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada putranya, Rahmat Irianto, pemain profesional Persib Bandung. Kehilangan Bejo tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama Rahmat yang kehilangan figur ayah yang sangat mendukung karirnya. Kehilangan Bejo Sugiantoro bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh dunia sepak bola Indonesia yang kehilangan panutan sejati. Jasa-jasanya akan selalu dikenang dan warisannya sebagai pemain dan pelatih akan terus menginspirasi para pemain muda. Semangatnya yang tak kenal lelah untuk memajukan sepak bola Indonesia akan terus dikenang dan menjadi cahaya yang memandu langkah generasi penerus. Di tengah berita duka ini, mari kita mendoakan agar Bejo Sugiantoro mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga kepergiannya menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Wow, hasil mengejutkan. Bukan kaleng-kaleng. Garuda Pertiwi. Tak terbendung, Timnas Putri Indonesia menang 1-0 di kandang Arab Saudi. Keberhasilan sensasional ini jadi awal kejayaan baru sebelum Piala ASEAN Wanita. Apa rahasia di balik kemenangan menegangkan ini? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Apa yang terjadi di King Abdullah Sport City, Arab Saudi, Jumat dini hari WIB benar-benar luar biasa.
Timnas Putri Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda Pertiwi, telah membuat seluruh dunia sepak bola wanita terkejut dengan kemenangan spektakuler 1-0 atas tuan rumah Arab Saudi dalam laga uji coba yang penuh drama dan emosi. Setelah 90 menit penuh ketegangan, hasil manis ini semakin menambah daftar kemenangan impresif Timnas Putri Indonesia yang tak terbendung di bawah asuhan pelatih brilian asal Jepang, Satoru Mochizuki. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan di 3 laga berturut-turut, bahkan menjadi juara Piala AFF Wanita 2024, dan kini mereka melanjutkan momentum kemenangan dengan hasil yang luar biasa ini. Meski bermain di kandang lawan, Garuda Pertiwi tidak gentar sedikit pun. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan, berani menggempur Arab Saudi sejak menit pertama. Keberanian mereka langsung membuahkan hasil saat Ajeng Sri Handayani dijatuhkan oleh kiper Arab Saudi, Mona Abdul Rahman, di dalam kotak terlarang yang memberikan hadiah penalti. Eksekusi sempurna dari Reva Oktaviani di menit ke-31 membawa Timnas Putri Indonesia unggul 1-0 dan membuat sorakan supporter Garuda Pertiwi menggema di seluruh dunia. Namun Arab Saudi yang tidak ingin dipermalukan di depan publiknya langsung bereaksi. Mereka hampir saja menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Al-Bandari Mubarak, namun beruntung bola tersebut berhasil disapu bersih oleh bek tangguh Timnas Putri Indonesia, Vivi Oktavia Rizky. Di babak kedua, meskipun baik Timnas Putri Indonesia dan Arab Saudi terus melancarkan serangan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Arab Saudi yang mengandalkan serangan balik gagal menembus kokohnya pertahanan Timnas Putri Indonesia yang dijaga dengan sangat solid oleh kiper Laita Rawati Maskuro. Kemenangan gemilang ini tentunya memberi kabar gembira untuk Timnas Putri Indonesia yang kini bersiap untuk menghadapi tantangan besar di Piala ASEAN Wanita pada Juni 2025. Tim Garuda Pertiwi akan menghadapi 4 tim kuat dari kawasan AFF yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia Wanita seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Siapa yang akan menghalangi langkah Garuda Pertiwi setelah kemenangan menegangkan ini? Kita tunggu kejutan berikutnya. Kevin Dix luar biasa. Pemain Timnas Indonesia ini tampil memukau, bawa FC Copenhagen tembus 16 besar UECL dalam pertandingan menegangkan yang penuh drama. Gol, assist, dan penalti. Begini aksi memukaunya yang membuat dunia sepak bola tercengang. Simak videonya hingga selesai. Kemenangan yang mengguncang. Kevin Dix, pemain kebanggaan Timnas Indonesia, tampil luar biasa dan mencuri perhatian di kancah sepak bola Eropa. Di laga krusial leg kedua playoff Liga Konferensi Eropa UECL 2024-2025, Dix sukses membawa FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar dengan penampilan yang tak terlupakan. Dalam lawatannya ke Voith Arena, Heidenheim, Jerman, timnya yang sempat tertinggal setelah kalah 1-2 di leg pertama, kini memulai perjalanan epiknya untuk menebus kekalahan itu. Dix yang tampil sebagai starter sejak menit pertama benar-benar menunjukkan kualitasnya. Pada menit ke-37, pemain serba bisa berusia 28 tahun itu memberikan assist cemerlang yang diselesaikan dengan gol cantik oleh Amin Chiakha, menyamakan agregat 2-2. Namun Dix tidak hanya puas dengan itu. 8 menit setelah babak kedua dimulai, ia mengeksekusi penalti dengan dingin dan membawa Copenhagen unggul 2-0, sekaligus membalikkan keadaan menjadi 3-2 secara agregat. Namun, pertandingan yang dramatis ini masih menyisakan tensi tinggi. Heidenheim tak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan 3-3 melalui gol Leo Scienza pada menit ke-73, memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.
Ketegangan semakin memuncak, tetapi Dix dan kawan-kawan tetap tenang. Pada menit ke-114, Rodrigo Huescas mencetak gol penentu kemenangan, memastikan Copenhagen lolos dengan agregat 4-3 setelah menang 3-1 di leg kedua. Kevin Dix bermain penuh 120 menit tanpa kenal lelah, memberikan kontribusi vital bagi timnya dan memastikan mereka melaju ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Kemenangan dramatis ini akan dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Dix di Eropa dan tentu saja menambah kebanggaan timnas Indonesia yang kini punya bintang gemilang di kompetisi Eropa. Bermain dengan Giroud di LAFC, Adrian Wibowo mendapatkan pujian melimpah pelatih Cherundolo. Sebut pemain keturunan Indonesia. Ini hampir cetak gol spektakuler. Apa rahasia kehebatannya? Pensaran dengan aksi yang membanggakan ini? Simak videonya hingga selesai. Adrian Wibowo, pemain muda keturunan Indonesia yang memperkuat Los Angeles FC, LAFC, berhasil mencuri perhatian dunia setelah tampil memukau di laga persahabatan kontra Chicago Fire. Dalam pertandingan yang berlangsung di Empire Polo Grounds, California pada Rabu, 5 Februari 2025, Adrian hampir mencetak gol spektakuler yang bisa membuat para penggemar terdiam. LAFC berhasil menang tipis 1-0 berkat gol penalti Denis Bouanga di menit ke-64. Namun, yang mencuri perhatian adalah penampilan luar biasa Adrian Wibowo yang datang sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pada menit-menit akhir pertandingan, bola tendangan Adrian yang hampir menggetarkan gawang lawan justru membentur tiang. Sebuah momen yang hampir menjadi sorotan utama pertandingan. Pelatih LAFC Steve Cherundolo langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Adrian dan rekan-rekan tim muda yang bermain di babak kedua. Adrian bermain dengan sangat baik. Ia mencetak gol luar biasa beberapa hari lalu melawan Phoenix Rising. Dan hari ini ia hampir mencetak gol lagi, ujar Cherundolo tentang bakat muda yang berusia 19 tahun itu. Pemain yang sebelumnya menghabiskan musim di MLS Next Pro dan sukses mencetak 11 gol serta 11 assist ini, kini resmi memperkuat skuad senior LAFC untuk musim 2025. Seiring dengan meningkatnya permainan cemerlang Adrian, para penggemar tentu penasaran bagaimana aksinya di MLS 2025 di liga yang kini dihuni oleh bintang dunia seperti Lionel Messi. Kehebatannya di lapangan tak hanya membuat para supporter terpukau, tetapi juga memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Adrian. Dengan tampil bersama pemain bintang seperti Olivier Giroud dan Denis Bouanga, jalan Adrian Wibowo menuju ketenaran di MLS tampak semakin terang. Kini, semua mata tertuju pada aksi Adrian Wibowo di pertandingan pembuka MLS 2025 pada 23 Februari 2025 saat LAFC berhadapan dengan Minnesota.